Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 yang saya banggakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan niat kita sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama-sama melakukan aktivitas yang terbaik untuk kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, suatu saat Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk-duduk di masjid. Ini kejadiannya adalah di masjid di Madinah. Di situ ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Amr bin As, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Nabi bersabda, Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang seseorang yang menjadi penduduk surga. Selang tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang baru saja wudhu sehingga jenggotnya kelihatan basah. Lalu orang itu masuk. Lalu di hari yang lain, dalam kejadian yang hampir sama, Nabi juga mengatakan di masjid itu, sebentar lagi nanti akan datang seorang ahli surga. Tidak lama kemudian datang lagi orang itu, orang yang sama, dan kejadian ini terulang sampai 3 kali. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sehingga di masjid itu ada Abdullah bin Amr bin As yang tertarik. Mengapa orang ini sudah Rasulullah SAW sudah dikatakan sebagai penghuni surga? Ia penasaran amal-amal apa yang ia lakukan sehingga ia dijamin masuk surga. Akhirnya hari ketiga, ketika orang tadi pulang, yang ahli surga tadi pulang, maka dibuntutilah oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, hai saudaraku, hai ahi, hai ikhwan, maukah engkau, aku ingin numpang di rumahmu, sudikah engkau menerima aku? Karena aku sedang tidak cocok dengan bapakku, sedang berselisih paham dengan bapakku. Aku ingin numpang bermalam di rumahmu. Sahabat tadi mengatakan, silahkan kalau engkau mau, hai sahabatku. Akhirnya berdua pulang menuju ke rumah orang tadi yang dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Sebetulnya Abdullah bin Umar ingin tahu amal apa sebetulnya yang ia lakukan sehingga orang ini dinilai sebagai penghuni surga. Di malam pertama diamati oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, diamati amal-amalnya. Di malam pertama maka dinilai tidak ada yang istimewa, amalnya sama dengan apa yang saya lakukan. Di malam kedua dinilai juga, diamati amal-amalnya apa yang istimewa sehingga orang ini dinilai sebagai penghuni surga. Akhirnya sampai malam ketiga tidak didapatkan oleh Abdullah bin Amr amal yang istimewa yang bisa menjamin masuk surga menurut dia. Akhirnya di hari yang ketiga Abdullah bin Amr pamit ingin pulang. Dia mengatakan dengan terus terang, sesungguhnya saya bermalam di sini sebetulnya ingin tahu amal apa yang jenengan amalkan. Karena kemarinnya lagi 3 hari yang lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa engkau dijamin masuk surga. Sebetulnya amal apa yang saudara lakukan, yang jenengan lakukan? Maka dijawab oleh sahabat tadi, amal yang aku lakukan hari-hari ialah amal-amal yang sebagaimana engkau lihat di 3 malam selama ini. Tidak ada yang istimewa. Akhirnya ketika mau pulang diberitahu, dipanggil lagi, hai sahabatku,
Aku mungkin tidak punya amal yang istimewa, tapi aku itu punya sesuatu. Aku tidak pernah punya rasa iri terhadap saudara-saudaraku, saudara-saudara semuslim ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah disimpulkan bahwa orang ini menjadi penghuni surga karena di dalam hatinya bersih, tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki terhadap saudara muslim yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya amal hati adalah amal yang sangat amat penting. Karena amal hati sesungguhnya akan mencerminkan pada amal-amal perkataan dan amal-amal perbuatan. Yang itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil pembelajaran yang begitu banyak bahwa sebagai seorang muslim tidak sepantasnya kita punya sifat iri, dengki kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim apabila mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Demikianlah kultum yang singkat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.